Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di kesempatan video kali ini saya kedatangan servisan HP Samsung A21s. Jadi kerusakannya ini tidak ada suaranya atau bisu ya, tidak bisa mendengar. Nah, pertama-tama ini akan saya cek terlebih dahulu di bagian pengaturan suara. Kita tes untuk membuktikan bahwa HP ini benar-benar tidak ada suaranya. Pertama kita cek di nada dering. Ini udah saya full, tidak ada suara. Kemudian media tidak ada, terus notifikasi ini tidak ada, dan sistem tidak ada suaranya juga ya. Jadi ini semuanya tidak ada suaranya guys. Off ya untuk speakernya. Terus kita coba buka YouTube. Kita coba. Nah, ini di YouTube juga tidak ada suaranya ya. Ini hanya ada videonya aja. Padahal volumenya sudah full. Oke, untuk backdoor belakang ini udah saya buka ya. Udah saya lepaskan untuk backdoor belakangnya. Jadi ini tinggal kita lepaskan framenya. Kita matikan dulu untuk handphonenya, karena kita akan melakukan eksekusi di bagian hardware ya. Kita lepaskan juga untuk framenya ya. Ini framenya tinggal kita kelihat seperti ini dari atas ke bawah dan sekelilingnya ya. Nah, ini frame udah terlepas. Tadi backdoor dan juga bautnya udah saya lepaskan terlebih dahulu ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan setelah dibongkar seperti ini, kita cek di bagian speaker buzzernya terlebih dahulu guys. Kita gunakan apometer digital ya, di mode buzzer. Kita cek di kedua pin speakernya. Nah, di sini ada bunyi ya. Berarti ini untuk speakernya masih tersambung alias masih hidup, masih nyala ya, masih bagus untuk speaker buzzernya. Oke, ini masih bagus. Langkah berikutnya kita cek di bagian pin konektor jalur speakernya ya. Nah, yang ini nih, yang dua ini satu, yang ini satu. Kita cek nilai hambatannya. Apabila ini ditemukan tidak ada nilai hambatan, berarti itu putus jalur atau bisa juga dari IC-nya ya. Karena ada beberapa faktor untuk Samsung A21s tidak ada suaranya. Pertama, yang sebelah kanan dulu, ini ada nilai hambatan 490 ya, 0,4. Terus untuk yang sebelahnya, yang sebelah kiri ini OL alias tidak ada nilai hambatan, berarti ini putus jalur ya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini kan keluar nilai hambatan ya. Sedangkan yang sebelah kiri tidak ada nilai hambatannya alias OL, berarti ini putus jalur guys. Ini bisa disebabkan dari papan casnya ya, bisa juga dari fleksibelnya, bisa juga dari mesin bagian atas atau dari IC audionya ya. Oke, sekarang kita lepaskan dulu fleksibelnya, kemudian kita ukur di bagian pin konektor mesinnya terlebih dahulu ya. Kita gunakan mikroskop untuk melihat jalurnya agar terlihat jelas. Nah, untuk pin di sini kan banyak banget ya untuk pin konektornya, dan juga untuk jalur-jalurnya pasti kita bingung. Nah, kita membutuhkan skema ya. Nah, untuk jalur speaker pada Samsung A21s itu berada di pin nomor 4 sama nomor 5 dan nomor 6 sama nomor 7 ya, untuk jalur speaker dari bagian bawah ya, konektor bagian bawah guys. Pin konektor bagian bawah kita hitung dari sebelah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 4 sama 5 jalur minus dan 6 sama 7 jalur plusnya guys. Nah, kita tes dari pin nomor 4 ya. Kita tes dari sini, dari nomor 4 sama nomor 5 atau nomor 6 sama nomor 7 ya. Nomor 4 sama nomor 5 itu untuk jalur minusnya, jangan salah ya. Dan untuk nomor 6 sama 7 itu jalur plusnya. Kita coba lihat untuk nilai hambatannya apakah ada ataukah putus dari sini. Ya, untuk speaker min atau jalur nomor 4 sama 5 ini aman ya.
keluar nilai hambatan 0,4 lebih ya. Kemudian sekarang kita cek di pin nomor 6 atau jalur speaker plusnya. Ya, ini juga keluar nilai hambatan 0,3 sampai 0,4 ya, itu masih toleransi guys. Berarti untuk jalur speaker dari mesin bagian atas bisa dikatakan aman. Sekarang kita menuju ke bagian bawah ya. Kita cek menggunakan ampermeter dari pin fleksibel, konektor fleksibel ke pin speakernya. Jangan lupa ini ya, pinnya nomor 4 sama nomor 5 dan nomor 6 sama nomor 7. Ini agak sempit nih guys. Kita hitung dulu ya. Nah, ini di nomor pin nomor, bentar guys, kurang nyaman nih posisinya. Nah, ini saya cek dari kaki kelabangnya dulu ya. Kita cari, ini agak susah nih, kecil soalnya ini guys. Kita coba ya, untuk ini aman ya. Ini tadi jalur speaker plusnya ya. Untuk jalur speaker plus apa minus tadi itu. Kemudian ini satu lagi. Nah, yang ini mati guys. Ke pin konektornya ini mati. Oh, dari solderan dari kakinya malah ini hidup guys. Dari kaki konektornya ini hidup, tapi dari pin konektor atasnya dari sini yang kuning ini mati guys. Berarti ini ada yang tidak beres di bagian solderannya ya, atau solderannya mungkin lepas ini guys. Dari solderan konektor fleksibel yang bagian atas ini ya, yang harus kita perbaiki. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara cek dan rechecknya guys. Nah, jadi ini pin konektornya ini kurang nempel ke kakinya ya, atau solderannya mungkin lepas guys. Nah, solderan yang ini mungkin lepas ya, solderan kaki kelabangnya. Oke, selanjutnya kita siapkan solder yang sudah panas untuk kita lakukan penyolderan fleksibel atau penyolderan kaki konektor fleksibelnya guys. Atau kalau mau diganti ya lebih bagus ya diganti fleksibelnya, tapi ini kan ori ya fleksibelnya. Kemudian ini hanya kurang nempel aja, jadi perlu kita peremajaan sedikit guys. Kita kasih plug dulu biar lebih mudah nempelnya. Lalu kita tempelkan ke badan solder yang sudah panas. Kita siapkan pinset sambil kita goyang-goyang sedikit. Jangan ditekan terlalu kuat ya, karena itu bisa merusak fleksibelnya guys. Ini cukup kita sentuh saja. Nah, ini udah terpasang lagi ya, sudah aman. Sekarang kita cek coba dari konektornya ya, dari kuningan konektornya, pin konektornya ini. Nah, sekarang sudah terhubung guys. Tadi kan dari atas sini tidak ada nilai hambatannya ya, tidak tersambung maksudnya guys. Nah, sekarang dari atas bawah atau dari pin maupun dari kakinya itu tersambung aman. Nah, aman ya. Jadi seperti itu guys untuk penyakitnya ya. Sekarang kita coba dulu, kita pasangkan kembali pin konektor fleksibelnya, kemudian kita pasangkan lagi untuk baterainya. Kita coba tes dulu ya,
kita tes dulu setelah kita perbaiki fleksibelnya. Nah, ini keluar nilai dan ini juga keluar sekarang ya. Oke, dua-duanya sekarang sudah ada nilai hambatannya guys. Berarti bisa dikatakan ini sudah normal. Oke, kita pasangkan konektor baterai, kemudian kita pasangkan dulu frame-nya ya, karena speaker buzzernya itu ada di frame-nya ya, atau nempel di frame-nya, jadi perlu kita pasangkan frame untuk ngetes suara atau ngetes speakernya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pengaturan, kemudian kita cari suara dan getar, kita masuk ke volume, kita cek nada dering. Nah, sekarang udah ada suaranya guys, kedengeran gak? Tuh, udah ada suaranya sekarang ya. Media, nah media ada suaranya ya. Notif ada, ini ada. Oke, ini sudah keluar suara guys. Ini suara nada dering ya. Sekarang kita coba buka YouTube. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya, untuk ngecek suara musik atau suara dari YouTube-nya ya. Tapi ini udah fix ada suara sih. Kita coba. Nah, ada ya. Udah muncul suaranya guys. Ini tombol volumenya juga sedikit keras, tapi volumenya ini udah full ya. Oke, sip, sudah normal ya. Sekarang kita cek untuk perekam suara. Kita cek perekam suaranya. Tes 1 2 3 tes. Kita coba dengarkan hasilnya. Oke, ini keluar suaranya ya. Aman ya. Untuk musik, untuk perekam suara semuanya aman. Selanjutnya tinggal kita rapihkan dan kita kasih ke pemiliknya guys. Oke, jadi seperti itu ya cara mengatasi HP Samsung A21s yang tidak ada suaranya. Tapi tidak khusus untuk Samsung A21s, bisa untuk semua tipe diterapkan ya untuk cara menganalisanya. Yang pertama dari yang paling mudah dulu, yaitu dari speaker buzzernya, kemudian dari fleksibel, yang terakhir dari mesin bagian atasnya ya. Ya paling fatal dari IC audionya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat dan bisa membantu untuk para pemula. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.